Setelah makanan surgawi mengejar junior ke-6 yang bernama Sun Lei, di sini kesempatan Wang Lin untuk mendapatkan harta surgawi tersebut. Wang Lin dengan melesat secepat kilat dan muncul di dalam gua, namun di sini Wang Lin mengeluarkan bendera larangannya untuk memblokir makanan surgawi. Akan tetapi Wang Lin tidak banyak waktu, dia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang yang ada pada kerangka itu. Namun tekanan pada pedang itu sangatlah kuat membuat Wang Lin menarik kembali tangannya. Tidak menyerah begitu saja, Wang Lin menggunakan akal surgawinya, tanpa disangka dia menemukan sebuah giok kemudian mengambilnya. Setelah itu Wang Lin bergerak cepat keluar dari gua itu. Akan tetapi segerombolan makanan surgawi bergerak mengejar Wang Lin. Wang Lin bergerak secepat mungkin melalui gua, dan saat dia terbang, dia melepaskan jiwa-jiwa, untuk membantunya mengacaukan makanan surgawi yang mengejarnya. Namun jiwa itu dihancurkan satu persatu hingga menerobos dinding, dan gua sampai runtuh. Saat Wang Lin ingin berteleportasi, namun kekuatan yang ada sekitarnya menghalangi dia, Wang Lin terus terbang hingga makanan surgawi mulai sedikit mengejarnya. Nah di sini Wang Lin bersembunyi di dalam gua, namun pada saat suara gemuruh datang, Wang Lin dan Suligo melihat makanan surgawi, beserta ada seekor naga yang melesat terbang, kemudian Wang Lin juga melihat harta surgawi yang menyala. Akan tetapi Wang Lin dengan cepat mundur karena gua di depan akan segera runtuh. Wang Lin menggunakan akal ilahinya, dan lebih dari setengah kuil surgawi sekarang yang terkubur. Setelah itu Wang Lin menyebarkan akal ilahinya, dan junior ke-6 yang masih hidup dia menuju ke arah Wang Lin. Wang Lin sangatlah berhati-hati karena dia tahu, kalau junior ke-6 akan berniat jahat kepadanya. Jika dia datang dengan niat untuk membunuh, maka Wang Lin tidak akan keberatan membunuhnya demi hartanya. Meskipun orang ini berada di tahap pertengahan formasi jiwa. Wang Lin mengibarkan bendera larangan menunggu kedatangan saudara ke-6. Tidak lama kemudian, junior ke-6 keluar dari dinding yang sedang ditatap Wang Lin. Setelah itu junior ke-6 berkata, "Rekan kultivator, saya yakin hanya kita berdua yang berada di kuil bintang surgawi yang runtuh ini." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Tempat ini sudah runtuh, mengapa rekan kultivator datang mencariku daripada mencari jalan keluar?" Kemudian junior ke-6 melihat sekeliling lalu berkata, "Rekan kultivator, di sepanjang jalan aku tahu kau mengikuti kami. Aku yakin Anda juga melihat makanan binatang surgawi." Wang Lin pun tersenyum dan bertanya, "Apa arti rekan kultivator?" Mengungkapkan ekspresi misterius, junior ke-6 pun berkata, "Rekan kultivator tidak perlu khawatir. Nama saya Sun Lei. Saya tidak takut untuk memberitahu rekan kultivator ini, saya sebenarnya bukan bagian dari sekte Dalou, aku hanya sedang menyamar." Di sini Wang Lin tetap diam. Sementara Sun Lei berbicara santai, "Rekan kultivator, saya tidak akan bertele lagi. Di dalam gua ada 3 harta makanan binatang surgawi. Pertama adalah batu giok langit, kedua sepotong logam langit, dan yang ketiga pedang surgawi. Berapa banyak yang berhasil Anda dapatkan sebelumnya?" Wang Lin dengan tenang menjawab, "Makanan surgawi itu kembali terlalu cepat, jadi saya tidak mendapatkannya." Memikirkan hal ini, Sun Lei tersenyum dan berkata, "Rekan kultivator, sepotong batu giok langit itu terbentuk dari energi surgawi yang dikumpulkan selama ribuan tahun, dan dianggap tak ternilai harganya. Namun, dibandingkan dengan itu, pedang surgawi jauh lebih berharga. Selain itu, ada juga potongan logam. Karena semua itu adalah jenis harta pelindung." Mendengarkan hal itu Wang Lin mengangguk dan terdiam. Setelah itu Sun Lei pun kembali berkata, "Rekan kultivator, jika salah satu dari kita sendiri akan sangat sulit untuk mendapatkan harta dari makanan binatang surgawi. Namun, jika kita bekerja sama, peluang kita mendapatkan harta itu akan lebih besar." Mendengarkan perkataan itu Wang Lin tersenyum dan bertanya, "Mengapa saya harus membantu Anda?" Sun Lei terkejut lalu mengatakan, "Saya hanya menginginkan pedang surgawi. 2 lainnya akan menjadi milikmu. Bagaimana, apa kau setuju?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ekspresi Sun Lei menjadi jelek dan dia berkata, "Jika sesama kultivator benar-benar menginginkan pedang surgawi, maka kamu dapat mengambilnya, tetapi 2 harta yang tersisa akan menjadi milik saya." Di sini Wang Lin berpikir sejenak kalau dia tahu pedang itu sangat sulit untuk didapatkan. Kemudian Wang Lin tersenyum dan berkata, "Saya tidak menginginkan pedang itu." Mendengarkan hal itu Sun Lei menghela nafas dan tersenyum lagi, "Karena memang begitu, bagaimana kalau kita kembali ke gua?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tertarik pada 2 harta lainnya." Mendengarkan perkataan Wang Lin, Sun Lei menjadi sangat marah. Jika dia tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia sudah pasti membunuhnya. Sun Lei menarik napas dalam-dalam menatap Wang Lin, dan bertanya, "Rekan kultivator, apa yang kamu inginkan?" Wang Lin dengan santai berkata,
Saya perhatikan bahwa ketika rekan-rekan kultivator tiba, kalian dapat mendeteksi pecahan sebelum mereka muncul. Mendengarkan apa yang dikatakan Wang Lin, Sun Lei tertawa. Dia mengeluarkan tas pegangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, taktik pencarian penuh. Itu adalah teknik dari sekte Dalu. Tidak masalah untuk memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Wang Lin mengambil batu giok dan menyimpannya setelah memindainya, lalu berkata, rekan kultivator memang cepat mengambil keputusan, jadi saya juga tidak akan berlama-lama lagi. Saya ingin labu itu dari tas kakak laki-laki ketiga, maka saya akan bersedia mengambil risiko ini bersamamu. Mendengarkan hal itu, Sun Lei pun terkejut dan berkata, rekan kultivator, saya tidak bisa memberikan labu ini, tapi saya bisa memberikan sepotong kayu pemurnian. Meskipun efek kayu ini tidak sebaik labu pemurnian, efeknya sama dalam menyerap energi spiritual surgawi. Wang Lin sedikit merenung. Karena Wang Lin saat ini membutuhkan banyak harta, dan dia tahu kalau Hongde orang yang sangat kuat, karena itu dia membutuhkan banyak harta apalagi di alam surgawi ini. Kemudian Wang Lin mengangguk dan berkata, baiklah, berikan saya kayu pemurnian itu dan saya akan membantumu. Namun, jika kamu tidak mendapatkan pedang surgawi, kayu pemurnian tetap milikku. Setelah itu Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan berkata, rekan kultivator, pimpin jalan. Sun Lei pun bergerak menuju salah satu gua yang belum runtuh. Nah, di sini Sun Lei memiliki niat jahat terhadap Wang Lin. Jika dia sudah mendapatkan pedang surgawi itu, dia akan membunuh Wang Lin. Mereka berdua kembali ke reruntuhan itu. Hingga mereka tiba di mana lokasi mayat senior ketiga yang dibunuh Sun Lei. Setelah mereka tiba di depan gua makanan surgawi, Sun Lei meletakkan sepotong giok sebagai umpan. Kemudian Sun Lei pun berkata, rekan kultivator, sebentar lagi saya akan memancing makhluk surgawi itu. Kita akan membunuh sebanyak yang kita bisa, dan kita akan bertemu kembali di tempat kita bertemu. Setelah itu Wang Lin mengeluarkan kodok petirnya untuk bersiap-siap. Melihat kodok petir, Sun Lei merasa yakin kalau Wang Lin menyembunyikan kultivasinya. Kemudian Wang Lin dengan tenang berkata, mari kita mulai. Sun Lei membentuk segel, dan pedang di belakang punggungnya segera terbang menembak ke dalam gua. Makanan binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar menuju Sun Lei dan Wang Lin. Semua giok milik Sun Lei hancur dan mengeluarkan asap berwarna pelangi. Namun makanan binatang surgawi banyak berjatuhan. Akan tetapi karena jumlah makanan surgawi yang sangat banyak, mereka masih belum bisa membuka gua dari makanan surgawi. Kemudian kodok petir Wang Lin menembak bola petir ke arah makanan surgawi. Serangan kodok petir itu berhasil membuat makanan surgawi berjatuhan. Akan tetapi karena terlalu banyaknya jumlah makanan surgawi, Wang Lin di sini berpikir untuk mundur. Jika mereka tertangkap olehnya, nasib mereka akan sama dengan kerangka itu. Di sini makanan surgawi dan naga hitam melesat mengejar Wang Lin. Sementara Wang Lin melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan bendera larangan, dan melemparkan beberapa pil ke mulutnya. Kekuatan hisap datang dari perangkap binatang, dan setelah waktu yang lama, akhirnya berhenti. Namun kodok petir Wang Lin telah kehilangan banyak energi spiritual. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di gua tempat mereka bertemu dan duduk. Kemudian menyebarkan akal ilahi dan menemukan Sun Lei yang berada di sebelah gua. Sun Lei saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tangan kanannya berlumuran darah dan kehilangan satu jari. Setelah itu Wang Lin bergerak menuju Sun Lei. Sun Lei juga memperhatikan dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil, lalu menelannya, dan dengan cepat duduk untuk berkultivasi. Setengah jam kemudian, Wang Lin muncul di dalam gua tempat Sun Lei berada. Ekspresi Sun Lei langsung menjadi jelek, dia menjentikan tangan kanannya saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, saudara Sun Lei, mohon terus berkultivasi sementara saya melindungimu. Sun Lei tetap waspada, dia dengan cepat menyerap pil di dalam tubuhnya. 3 jam kemudian, Sun Lei pulih sepenuhnya. Sun Lei berdiri dan berkata, rekan kultivator, kultivasi saya sudah pulih. Bagaimana kalau kita kembali? Setelah itu mereka kembali ke gua. Saat keduanya tiba, sejumlah besar makanan hewan keluar dari gua. Sun Lei berkata, rekan kultivator, mundurlah. Kali ini, saya harus membalaskan jari saya. Sun Lei mengeluarkan tas pegangannya dan kipas hitam terbang keluar. Aura dingin menyebar dan lapisan es hitam terbentuk di dinding. Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera larangannya, dan mengibaskannya. Kabut hitam mengelilingi Wang Lin dan aura es bergerak di sekitar kabut hitam, tapi ini membentuk lapisan penyangga antara Wang Lin dan Sun Lei. Pada saat ini, makanan binatang buas itu keluar dari gua. Sepertinya jumlah mereka tidak berkurang sama sekali. Kali ini, binatang naga hitam ada di depan, dia jelas ingin membunuh.
Sun Lei menarik napas dalam-dalam saat tangannya membentuk segel yang berbeda. Kemudian, Sun Lei mengayunkan kipas ke makanan binatang surgawi. Gelombang angin hitam terbang menuju makanan binatang surgawi. Tiba-tiba makanan binatang berhenti bergerak. Dalam sekejap saja lapisan es hitam menyebar. Area itu menjadi dunia es hitam. Setelah itu Sun Lei pun berkata, "Rekan kultivator, teknik saya memiliki batas dan hanya bisa bertahan 10 napas. Aku akan pergi duluan dan kemudian datang untuk menyelamatkanmu." Sun Lei di sini berniat untuk mengorbankan Wang Lin sebagai umpan. Namun Wang Lin di sini tetaplah waspada. Wang Lin menggunakan ukiran kayu orang tua untuk mengurangi waktu dari kekuatan kipas Sun Lei. Setelah mereka sampai di pintu gua, Wang Lin menagih janji harta kayu pemurnian yang ingin dia berikan. Kemudian Sun Lei langsung memberikannya. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam goa. Tapi apa yang terjadi ketika Sun Lei mengambil pedang surgawi? Di sana sudah ada formasi yang kuat. Kemudian dia melihat Wang Lin yang mengambil sepotong logam dari kerangka itu. Sun Lei dia tidak ingin menyerah dan akhirnya mendapatkan pedang itu. Akan tetapi Sun Lei juga menyadari kalau nafas dari kipasnya berkurang. Di sini Sun Lei bergegas kabur. Namun para monster sudah kembali mengejarnya. Tidak ada cara lain, dia pun menggunakan teknik peledak di dalam tubuhnya yang sangat besar. Itu langsung menciptakan es di sekitarnya runtuh. Wang Lin yang berada di sana bergegas kabur mencoba terbang keluar dari gua itu. Secara tepat waktu dia akhirnya berhasil keluar, dan gua itu pun runtuh. Tapi sialnya banyak celah-celah yang muncul di sekitarnya, itu juga sempat membuat dia sedikit panik. Wang Lin mencoba kabur menggunakan kekuatan pelarian bumi. Kemudian Wang Lin menggunakan jiwa-jiwa pengembara yang dikumpulkan di medan perang, tepatnya langsung dia gunakan supaya para musuhnya kesulitan dalam mengejarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.